insan film dan sinetron Ale dan Nia bersama sahabat-sahabat kita wartawan Istimewa Infotainment, kita harus menjalin hubungan kerjasama yang baik. Terlepas dari hubungan Nia dan Ale yang tak ada habisnya diperbincangkan, keduanya tengah sibuk menyiapkan film layar lebar pertama rumah produksi mereka, Nia Ale Production. Film bersegmen anak-anak ini cukup menguras waktu mereka berdua karena syutingnya saja berlokasi di Papua. Festival Film Asia Pasifik memang telah usai digelar beberapa minggu yang lalu, tapi ada cerita menarik yang tersisa di balik penyelenggaraan anugerah film bergengsi itu. Malam itu Indonesia memenangkan 3 piala. Di antaranya Dian Sastro yang mendapatkan penghargaan khusus, Best Editing diraih Yoga untuk film Janji Joni, dan Rima Melati untuk kategori Best Supporting Artist. Di balik kebahagiaan yang dirasakan seluruh insan perfilman Indonesia, muncul beberapa komentar miring mengenai delegasi yang berangkat ke Malaysia tanggal 28 September kemarin. Yang dipermasalahkan adalah para peserta delegasi itu dianggap tidak kompeten mewakili Indonesia. Ditambah lagi sebagian besar dari mereka bukan sebagai nominator. Untuk menjelaskan masalah ini, Ketua PPFI Rampun Jabi mengaku tidak ingin membatasi peserta delegasi, apalagi para peserta harus rela merogoh uangnya sendiri. 99% itu atas biaya masing-masing produsernya. 2 bulan sebelum festival ini diselenggarakan, PPFI selalu mengirimkan edaran-edarannya. Sebisa mungkin kalau filmnya terpilih, mudah-mudahan minimal 5 anggota dicalonkan. Supaya yang punya harapan untuk bisa jadi the best juga hadir di sana. Pertimbangan biaya bisa jadi sebagai salah satu hambatan bagi beberapa produser film, dan mereka pun akhirnya memutuskan untuk tidak ikut serta dalam Festival Film Asia Pasifik. Ini juga menjadi keprihatinan Rampun Jabi saat ini. Saya ingat betul bahwa beberapa tahun yang lalu untuk minta produsernya diikut sertakan filmnya kayaknya sangat merasa enggan. Apalagi harus bayar biaya sendiri. PPFI kan tidak dibiayai oleh pemerintah. PPFI itu dibiayai oleh beberapa produser yang aktif dalam bidang ini. Untuk kategori Best Editing, saat itu Rampun Jabi mewakili Yoga dalam menerima piala penghargaan. Dan biasanya, PPFI selalu mengadakan acara syukuran sepulang dari Malaysia. Akan tetapi karena padatnya jadwal masing-masing dan masih bertepatan dengan bulan Ramadan, maka acara itu belum sempat dilakukan. Acara syukuran itu belum sempat diselenggarakan karena kesibukan masing-masing, maka pialanya diantarkan dulu kepada pemenangnya. Tidak ada niat dari PPFI itu tidak bahagia, tidak gembira menerima penghargaan ini. Cuma ya kalau memang ada rasa-rasa kekecewaan itu juga bukan sengaja diciptakan oleh PPFI kok. Bulan Ramadan tahun ini penyanyi Opik mendapat 2 berkah sekaligus. Album terakhirnya dengan tembang Tombo Ati berhasil mendapat penghargaan platinum. Dan yang lebih membahagiakan lagi adalah Opik tengah menanti kelahiran anak keduanya. Alunan suaranya yang merdu serta syair-syair menggugah yang dilantunkannya membuat lagu-lagu Opik mujarab dalam menenteramkan batin serta mengajak para pendengar untuk kembali kepada sang pemilik kehidupan. Itu jugalah yang membuat Opik kian laris manis di bulan Ramadan yang benar-benar membutuhkan hembusan lagu-lagu penyejuk iman. Sekedar kilas balik, Opik bersama lagu-lagu rohaninya yang ringan dan bersyair apik pertama kali mengusik telinga di bulan Ramadan tahun lalu saat ia meluncurkan album rohani pertamanya. Sukses dengan album pertama, Opik kembali meluncurkan album rohani kedua beberapa saat sebelum bulan Ramadan tiba. Rupanya bulan penuh berkah ini dirasakan sebagai bulan rejeki oleh Opik. Album rohani berjudul Istighfar yang baru diluncurkannya berhasil meraih penghargaan double platinum karena berhasil menembus angka penjualan yang cukup tinggi. Alhamdulillah, barokallah, kaset Istighfar udah dapat double platinum, itu sungguh
sungguh di luar dugaan gitu ya, karena perkiraan saya sih cuman 10.000, 15.000 gitu ya. Menyanyikan lagu-lagu bernafaskan rohani bagaikan berdendang sambil berdakwah. Untuk tujuan mulia itu, Opik tak pernah berharap banyak saat meluncurkan album rohaninya itu. Makanya ia sedikit terkejut saat album rohaninya itu mendapat tempat yang sangat layak di hati dan telinga para pendengarnya. Ya nggak nyangka sih. Ya nggak nyangka, alhamdulillah lah kayaknya dapat hidayah lah gitu. Subhanallah, mudah-mudahan saya tetap bisa istiqomah. Mudah-mudahan saya juga mohon doanya pemirsa untuk selamat kayak gitu. Kayak gitu. Dengan begitu banyaknya pendengar lagu-lagu Opik, namanya pun secara otomatis semakin bersinar. Panggilan untuk mengisi acara tak henti-hentinya mengalir. Berkah itu diakui Opik membawa perubahan dalam hidupnya. Ya berubah, tetangga saya berubah, istri saya berubah, anak saya berubah, ibu saya berubah, subhanallah berubah. Dan yang paling saya bahagia itu ternyata album ini membuat ibu saya tuh sangat-sangat bahagia gitu. Kebahagiaan lain di luar pekerjaan sebentar lagi akan menghampiri hidup Opik. Ia akan segera dikaruniai anak kedua yang saat ini tengah dikandung sang istri. Alhamdulillah, istri saya udah 8 bulan. Insya Allah bulan ini melahirkan. Luar biasa ya, tahun ini album saya sukses, saya punya anak, lahir lagi ya. Yang kedua, saya ada rumah, saya berangkat haji, saya luar biasa Allah. Rezeki Allah, Allahu Akbar, luar biasa. Menurut perkiraan dokter, anak kedua Opik akan lahir dalam waktu 3 minggu ke depan. Apapun jenis kelamin bayi yang akan lahir nanti, ia akan menerimanya dengan senang hati. Pemirsa, sudah pasti Anda masih bersama kabar-kabari sensasi saat ini. Jangan sampai Anda menyesal karena ketinggalan kabar yang Anda tunggu-tunggu. Kabar tak sedap yang sempat tersiar tentang geretakan rumah tangga pasangan Ari Sihasale Nia Zulkarnain ternyata berdampak sangat tidak mengenakan buat pasangan yang sejak September 2003 resmi menjadi pasangan suami istri ini. Sesaat setelah kabar yang tak jelas juntrungannya itu beredar, baik Nia maupun Ale, begitu Ari Sihasale akrab disapa, benar-benar merasa dipojokkan. Bahwa ya apa yang sudah dikeluarkan kemarin ya tidak benar, bahwa kami baik-baik saja dan tidak ada gosip seperti itu. Itu cukup banyak pengaruhnya terhadap keluarga kami juga semua dan lingkungan kami gitu. Jadi ya mudah-mudahan hal-hal yang seperti ini di kemudian hari tidak akan terjadi lagi lah. Bukan dengan orang lain, begitu Nia menggambarkan bagaimana hubungan ideal antara artis dan pencari berita. Tapi kini baik Nia maupun Ali merasa pola hubungan ideal itu tidak lagi tergambar dan mulai bergeser dari kawan menjadi lawan yang masing-masing diliputi rasa curiga. Kenapa tidak kita kembalikan seperti tahun-tahun dulu di mana hubungan antara teman-teman wartawan dengan teman-teman artis itu sangat dekat. Jadi ketika kita ada masalah, kita dengan enaknya menceritakan, ini loh gimana? Jadi itu hubungan itu yang coba kita kembalikan lagi gitu loh. Ungkapan senada dilontarkan Ruth Sitompul, pengacara yang sempat dipercaya Nia dan Ale untuk menyelesaikan persoalan yang membebaninya itu. Kita menyadari perlunya kualitas komunikasi sesama kita, para insan film dan sinetron, Ale dan Nia bersama sahabat-sahabat kita wartawan Istimewa Infotainment, kita harus menjalin hubungan kerjasama yang baik. Terlepas dari hubungan Nia dan Ale yang tak ada habisnya diperbincangkan, keduanya tengah sibuk menyiapkan film layar lebar pertama rumah produksi mereka, Nia Ale Production. Film bersegmen anak-anak ini cukup menguras waktu mereka berdua karena syutingnya saja berlokasi di Papua. Ini udah lama sebenarnya Bang. Proyek ini sudah hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun. Hanya memang ternyata membuat sebuah film yang bertemakan untuk anak-anak, untuk keluarga yang syutingnya di daerah yang terpencil itu susah. Pemirsa, tidak terasa 30 menit telah berlalu. Begitu banyak kabar yang telah kami informasikan kepada Anda. Kini saatnya saya, Farisa Kamelia, beserta seluruh kru yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda.
Jangan lupa saksikan terus Kabar-Kabari setiap hari Senin, Kamis, dan Minggu pukul 4 sore hanya di stasiun kebanggaan milik kita bersama, RCTI, selalu di hati, selalu dinanti.